البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Fatah Al-Qadasi hafizahullah. Kita masih di muka surat 75. Wa sanaktasiru fi hadzal bab ala idghamil mislaini fi kalimah. Tentang masalah idgham, kami akan meringkas bab ini, yaitu akan membatasi bab ini pada idgham mislain saja, yaitu yang hurufnya betul-betul sama dalam satu kata. Fa'lam annahu idza jtama'a mislani fi kalimah, maka ketahuilah apabila terkumpul dua kata yang dua huruf yang semisal dalam satu kata, fa imma ayyataharraka jami'a, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, boleh jadi dua-duanya berharokat, au yataharrakal awwalu faqat, atau huruf yang pertama yang berharokat, yang kedua disukun. Awil akas, atau sebaliknya, yang pertama disukun, yang kedua berharokat. Wa yantani usukunuhuma jami'an, dan mustahil dua-duanya disukun. Iya, ini bukan bahasa Arab kalau dua-duanya disukun, huruf yang seperti itu. Baik, sekarang fa'in sukinal awal, kalau huruf yang pertama disukun, wa taharrakat tsani, huruf yang kedua berharokat, wajibal idgham, wajib untuk diidghamkan. Karena apa? Karena memang mencari keringanan. Wa in kanal akas, kalau sebaliknya itu yang terjadi, imtana al idgham, maka terlarang idgham itu. Misalul awal, contoh yang pertama, yaitu apa? Huruf yang pertama disukun, huruf kedua berharokat, raddun. Baik. Dal, ini ada 3 huruf, ra, dal, dan dal. Ra-nya di fathah, dal pertama disukun, dal kedua di dhammah tanwin. Lalu apa? Jadi dalnya satu saja tapi dikasih tasdid. Baik. Waznuhu fa'lun, wazannya adalah fa'lun. Rad dan raddun asalnya, karena 3 huruf, raddun. Fa asluhu raddun, fa wajabal idgham, maka wajib untuk diidghamkan, hurufnya disatukan lalu dikasih tasdid. Baik. Dan insya Allah ini ma'ruf, senang. Kemudian yang berikutnya, wa misalus tsani, contoh untuk yang sebaliknya, yang pertama diharokati, yang kedua disukun. Contohnya apa? Syadadtu, saya bersikap keras, atau saya menguatkan, tergantung menguatkan ucapan atau menguatkan pegangan, tergantung. Syadadtu, dal yang pertama di fathah, dal yang kedua disukun. Nah, ini jelas tak mungkin diidghamkan, jadi apa nanti? Malah tak terbaca, kita jadi baca apa nanti? Syaddatu. Nah, itu bukan bahasa Arab. Baik, ini syadatu, dal yang pertama di fathah. Kita tahu pola idgham adalah huruf yang pertama disukun. Fal awal mutaharriku wasani sakin, huruf pertama berharokat yaitu fathah, huruf kedua disukun. Famtana al idgham, maka ini terlarang untuk idgham illa fi lughatin dhaifah, kecuali dalam bahasa yang lemah. Ada di sebagian orang Arab tapi bahasanya tidak terpandang, dianggap ini syadz atau keliru. Lam ya'tabirus sukun, yang mana kelompok ini tidak menilai sukun. Li'urudih, yaitu sukun tidak dianggap ada bagi mereka karena dia datang urut, yaitu apa? Datang tidak kekal. Ini mana urut? Datang seketika, tidak kekal. Bisa babit tisolid domir, disebabkan oleh bersambungnya domir. Mana itu? Itu syadatu. Kita tahu bahwasanya fi'il madhi asalnya adalah maftuhul akhiri abada. Dalam pelajaran nahwu, bagian akhirnya selalu di fathah. Kataba, doroba, jalasa, dan seterusnya itu. Kalau berjumpa dengan domir rafa' mutaharrik, maka dia jadi sukun. Katabtu, darabtu. Misalkan apa lagi? Jalasna,
jalastuma, selalu dia disukun. Maka ini pula yang dialami yang di hadapan kita ini. Semula apa? Syadada. Kemudian berjumpa tu jadi syadatu. Semula ini dalam bayangan aja syadada, jelas prakteknya adalah syadda. Kalau berjumpa dengan tu dhamir rafa' mutaharrik, maka yang terakhir disukun. Kalau yang terakhir disukun berarti apa? Yang depan harus dikasih harokat, syadatu. Tapi bagi bahasa yang lemah, bagi sebagian kabilah yang tidak memandang adanya tasdid pada dal yang kedua, maka mereka tetap melakukan idgham. Inilah yang beliau katakan di sini untuk lughah yang dhaifah, pemiliknya itu tidak menilai, tidak memandang, tidak menganggap adanya sukun pada dal yang kedua, li urudih, karena dia datang seketika. Seketika dalam artian apa? Yaitu tidak kekal. Dulunya tidak ada, tahu-tahu sekarang ada. Ini namanya urud. Bisa babit tisolid domir, karena fi'il madhi tadi bersambung dengan domir tu, sehingga asalnya fathah, syadada berubah jadi sukun, syadat tu. Fa'adghamu, lalu mereka melakukan idgham. Walaupun apa? Ini jelas menyelisihi keumuman bahasa Arab. Idgham itu terjadi bila pada waktu dal yang pertama disukun, dal yang kedua di fathah. Sementara yang sekarang ini terbalik sebenarnya. Dal yang pertama di fathah, dal yang kedua disukun. Maka bagaimana diidghamkan? Tapi ini bahasa yang lemah memang. Tetap melakukan idgham juga. Wa qalu syaddatu. Cara akhirnya bacanya macam itu. Syaddatu. Semula apa? Syadda yashuddu. Ini ma'ruf. Seperti apa? Farra yafirru. Ketika berjumpa tu, tidak kemudian yang terakhir disukun, tapi tetap sambung seperti sedia kala. Syaddatu. Berarti kalau farra jadinya apa? Bukan farortu. Kalau dalam Quran farortu pakai bahasa yang ma'ruf. Tapi untuk bahasa yang lemah apa? Farrotu. Bukan farortu tapi farrotu. Kalau rodda artinya membantah. Kalau saya membantah apa? Rodatu. Tapi kalau bahasa yang lemah roddatu. Jadi tetap ditasdid, tak ada sukun bagi mereka. Wa mithlu syadatu, ini untuk qiraah yang betul, syadatu fimtina'il idgham, tentang tidak bolehnya idgham, asdid bibayadi wujuhil muttaqin. Asdid ini bukan fi'il amr, tapi ini adalah apa? Adalah bukan fi'il amr, tapi wazan af'il bi, yaitu pola ta'ajubiyah, sigat ta'ajubiyah, yaitu alangkah putihnya wajah-wajah orang yang bertakwa. Mana sisi pendalilannya? Itu dal. Dal yang pertama berharokat, yaitu kasroh. Dal yang kedua disukun. Maka tak mungkin ditasdid. Jadi apa nanti bacanya? Sementara syennya sendiri ditasdid, syennya sendiri sukun. Maka bagaimana kita akan mentasdid? Maka tak akan terbaca itu nanti. Kemudian wa intaharroka, kemungkinan ketiga, dua-duanya berharokat. Wajibal idgham, maka wajib diidghamkan, tapi apa? Bisyurut, dengan syarat. Nadhkuru minha samaniyah. Ini pun harus apa? Sikit-sikit aja biar tidak muntah. Ya itu insya Allah tidak ada yang muntah, tapi banyak yang bosan kalau pelajaran sorof itu. Padahal penting. Kita akan menyebutkan syaratnya 8. Yang pertama al-awwal wujudi. Syarat pertama itu bersifat ada. Wal baqiyah adamiyah. Syarat yang lain, yang kedua sampai ke 8 itu polanya tidak ini, tidak ini, tidak ini. Fal awal ayyakuna fi kalimah. Yang pertama adalah dalam satu kata, dua-duanya itu. Nahwu syadda, kita tahu asalnya apa? Syadada. Maka diringkas jadi syadda. Kemudian malla. Malla artinya bosan, jemu. Asalnya apa? Malila. Kemudian habba. Habba artinya apa? Biasanya habba sih mencintai ya.
Asalnya apa? Habuba. Baik. Nah, asluhun asalnya apa? Syadada, malila, habuba. Baik. Ali Baiti kalau panggil kita sering apa? Ya Habub, ya Habub. Asalnya Habib yang disayang, tapi ini pakai mubalaghah ya Habub. Baik. Jadi itu boleh diterima seperti wadud, wajan faul, penyangatan, sangat disayang, sangat dicintai dan seterusnya. Dulu pun beliau kasih bisikan, ini kami perlu tambahan pekerja maktabah lagi, tapi kami mau orang Indonesia aja, orang Aljazair jangan, Aljazair jangan. Ya begitu ya, banyak case terulang-ulang. Adapun kalau tipe-tipe Nusantara biasanya tak suka banyak membantah dan cenderung disiplin, tak suka apa istilahnya corruption dan seterusnya, dan senang diatur. Iya mudah. Kalau yang lain-lain susah. Kalau awal-awal biasanya murah senyum kalau belum jadi anggota. Tapi begitu sudah jadi anggota, beberapa hari kemudian mulai bergaya lah, mulai na'udzubillah. Banyak case dulu. Iya. Orang di luar tengok, oh kalian sedap ya pakai jadi kepala, jadi apa? Pekerja maktabah, dapat gaji tiap bulan, dapat makan dan seterusnya. Kita gelak aja, kalian tak tahu. Setiap office pasti ada case saja. Setiap pejabat ada aja case. Baik. Intinya ini tadi tambahan aja ya. Insya Allah banyak yang baik. Ini habuba. Kemudian jadi apa? Habba. Bi khilafi nahwi, berbeza dengan pola yang seperti mana tadi? Ayo, ja'ala lakum. Nah, ini ada dua la, tapi dalam kata-kata yang lain. Berarti tak boleh ditasydid. Bukan boleh bilang ja'al lakum, tapi biasa ja'ala lakum seperti dalam Quran. Itu yang ma'ruf, walaupun ada sebagian qiraah yang tidak masyhur di kalangan kita di tasydid juga ja'al lakum. Tapi untuk qiraah kita dan qiraah Duri, qiraah Warsh, qiraah Qalun semuanya biasa ja'ala lakum. Fal idgham fihi jaiz. Idgham tentang ini boleh saja. Tapi apa? Tidak masyhur. La wajib, tidak wajib. Wa yusamma kabiron, dinamakan sebagai idgham kabir karena terpisah sebenarnya. Kata-katanya lain, ja'ala dan lakum ini lain. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.